Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Zalfa Sahira dengan NIM akhir 082. Di sini saya akan mempresentasikan proses bisnis Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang. Yang dimana ini yang pertama ini ada tugas pokok dan fungsinya, di mana Peraturan Bupati Sampang nomor 71 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi tata kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang dan staf ahli Bupati Sampang. Di mana di sini ada tugasnya, di mana itu tugasnya itu untuk membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengorganisasian administratif, pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif. Ini sendiri ini adalah tugas sekretariatnya, di mana di sini juga ada fungsinya. Yang pertama itu ada pengorganisasian penyusunan kebijakan daerah. Terus yang kedua ada pengordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja perangkat daerah. Terus yang ketiga pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah. Lalu yang keempat pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi daerah. Dan yang terakhir adalah pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya. Terus di sini ada di sini ada proses bisnis sekretariat daerah, di mana itu di sini ada regulasi dana SDM, yang di mana itu regulasi itu nantinya ada penyusunan kebijakan daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, terus ada pelayanan administratif dan pembinaan ASN-nya, di mana ini adalah prosesnya. Lalu terdapat outputnya, yang dimana itu ada pada akhirnya itu outputnya itu nanti ada tata kelola pemerintah yang akuntabel, efektif dan efisien. Lalu di sini ada cascading kinerja, yang dimana ini ada tujuan RPJMD, sasaran RPJMD, tujuan PD, sasaran PD. Bisa kita lihat sendiri ada di sini di tabel-tabel berikut. Dan selanjutnya ini ada cascading kinerja. Terus di sini ada inti proses bisnis sekretariat daerah, yang dimana ini meningkatnya penyelenggara pemerintah yang akuntabel, efektif dan efisien, yang tadi outputnya itu. Lalu di sini pemerintah dan kesejahteraan rakyat ini dibagi menjadi 3 bagian, yang dimana itu ada pemerintahan, kesejahteraan rakyat dan hukum. Lalu di sini ada tabel-tabelnya lagi. Di sini ada administrasi pemerintah, administrasi kewilayahan, kerjasama dan otonomi daerah, bina mental spiritual, kesejahteraan sosial, kesejahteraan masyarakat, perundang-undangan, bantuan hukum, dokumentasi dan informasi. Lalu sama di sini ada inti proses bisnis sekretariat daerah, tetapi di sini ada tadinya yang awalnya pemerintah dan kesejahteraan rakyat. Lalu di sini ada administrasi umum, yang dimana dibagi juga menjadi 3 bagian, yaitu umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan. Lalu di sini juga dibagi beberapa lagi, yaitu ada tata usaha, pimpinan staf ahli dan kepegawaian, keuangan rumah tangga dan perlengkapan, kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana, kinerja dan reformasi birokrasi, protokol komunikasi pimpinan, dokumentasi pimpinan. Ya, bisa kita lihat gimana proses bisnisnya di sini. Lalu di sini juga ada perekonomian dan pembangunan, yang mana dibagi menjadi 2, yaitu administrasi pembangunan dan pengadaan barang dan jasa. Ya, lalu dibagi ini ada proses-proses bisnisnya, yang dimana ada penyusunan program, pengendalian program, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa. Lalu di sini juga ada masih dengan proses bisnis sekretariatnya. Di sini ada perekonomian dan pembangunan, yang dimana ini perekonomian dari sumber daya alam ini dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu pembinaan BUMD dan BLUT. Lalu perekonomian sumber daya alam, dan di sini ada proses-proses bisnisnya. Lalu di sini perbandingan proses bisnis dengan struktur organisasinya itu di sini tidak relevan. Lalu di sini juga perbandingan proses di sini tuh juga sama-sama tidak relevan. Bisa kita lihat
Di sini yang bagian kiri ini adalah proses bisnis dan bagian kanan adalah struktur organisasinya. Ini dua-duanya ini tidak relevan. Terus di sini juga ada sama tidak relevan. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.